Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat salikin, karena kita akan mengkaji ilmunya Nabi Sulaiman yang luar biasa, kita berdoa bersama-sama. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wad-dhayr wa kunna fa'ilin. Selamat berberkung Bu Lufiana. Yang online silakan dibuka surat An-Naml ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un. Dan Nabi Sulaiman bersama tentaranya dari kalangan jin, manusia, dan burung, mereka melewati hatta idza atau ala wadin namli, sampailah mereka pada semua lembah semut. Qalat namlatun, ratu semut itu berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai para semut, silakan masuk ke dalam rumah kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'arun. Nabi Sulaiman bersama tentaranya akan menginjak kalian sedangkan mereka itu tidak merasakan. Nah, padahal ini masih dari kejauhan. Dari kejauhan semutnya sudah mendengar dan Nabi Sulaiman juga mendengar. Intinya sama-sama mendengar dan sama-sama paham. Karena Nabi Sulaiman mendengar, fatabassama dohikam min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara ratu semut seperti itu. Waqala, sambil berdoa. Doa ini sangat populer. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku syukur. Perhatikan kata auzi'ni, ilhamkan kepadaku rasa syukur. Rasa syukur kepada nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu,
dan berikan kekuatan kepadaku untuk mampu beramal soleh yang engkau ridhoi. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang soleh. Yang di rumah bisa dilihat slide itu. Dari doa itu mari kita kaji. Doa ini intinya adalah syukur kepada Allah. Syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah karena Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa burung. Di dalam doa ini ada 3 poin. Yang pertama, kita minta ilham syukur. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Ternyata syukur itu mudah diucapkan tapi sulit. Setuju enggak? Syukur itu gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Makanya syukur itu butuh ilham, butuh dorongan. Dan Rasulullah mengajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa zikir, syukur, dan beribadah yang baik. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Menarik sekali, Bu Gigi. Auzi'ni. Banyak orang yang minta syukur kepada Allah, tapi mereka nggak sadar ternyata syukur itu ilham. Ilham. Apa ilham itu? Dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam ingin berterima kasih kepada Allah. Tanpa adanya dorongan dari dalam, orang syukur itu berat apa berat? Berat. Apanya yang saya syukuri? Wong doa saya belum dikabulkan. Jadi dia syukur nunggu doa dikabulkan. Dia lupa kenikmatan-kenikmatan yang lain tanpa diminta tapi sudah dikasih Allah. Ya. Dikasih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Di dalam ayat lain juga disebutkan, ya. Ada di surat An-Naml juga pada ayat 40 itu. Pada ayat 40 qala alladzi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman berkata, ya, maaf, orang yang ahli ilmu berkata, sebelumnya Nabi Sulaiman itu berkata kepada prajuritnya, kepada anak buahnya, siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis secepat mungkin. Dari golongan jin ifrit mengatakan, saya mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum kamu beranjak dari tempat tidur. Nabi Sulaiman menjawab, saya ingin lebih cepat. Akhirnya orang ahli ilmu qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Orang soleh ahli ilmu berkata, saya mampu memindahkan istana Ratu Bilqis sekejap mata. Falamma ra'ahu mustaqirron indah, tiba-tiba istananya Ratu Bilqis berada di sisi, di samping istananya Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman juga sempat terkejut. Terkejutnya itu langsung berkata, qala hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karunia Tuhanku. Liyabluwani, mengujiku. Aashkuru, apakah aku syukur, am akfur, atau kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsih. Barang siapa yang bersyukur pada hakikatnya mensyukuri dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Menarik sekali. Bagi kesadaran otak, seakan-akan Allah itu butuh disyukuri. Allah itu butuh diterima kasih. Allah dengan manusia itu beda. Kalau manusia itu memang butuh. Di dalam ayat lain, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha berterima kasih. Maha. Dan Maha terima kasihnya Allah itu tidak berkurang sedikit. Baik ada yang berterima kasih tidak bertambah, atau tidak ada yang berterima kasih tidak berkurang. Kalau kita kan beda. Kalau kita ini tidak ada yang memuji, berarti reputasi kita berkurang. Kalau banyak memuji, ya apa Pak Sigit? Flower apa? Iya kan? Bedanya Allah dengan manusia seperti itu. Tolong, fa innama yashkurul nafsi wa man syakara fa innama yashkurul nafsi. Barang siapa berterima kasih, pada hakikatnya berterima kasih kepada dirinya sendiri. Malam hari ini kita mengambil tema tentang syukur. Tadi sebelum sholat isya, saya katakan kepada jamaah, ayo kita kerjakan sholat isya ini atas dasar terima kasih. Kita akan mengkaji hadis yang sangat populer, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, semoga hadis ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamahu, sholat sampai kakinya bengkak. Tolong jangan merasa sudah tahu, agar nilai spiritual dari hadis ini bisa kita praktekkan. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Faqila lahu, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, atakallafu hadha, mengapa engkau membebani dirimu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika. Sungguh benar-benar Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa yang dahulu. Wa ma ta'akhkhara, dan doa-doa yang akhir yang akan datang. Faqala, Rasulullah menjawab, afala aku abdan syakura. Apakah saya ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Atau bisa diartikan, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kita ini kalau sudah mendapatkan jatah, misalnya dosa kita diampuni yang lalu dan yang akan datang, santai apa santai? Lihat wajah-wajah kita ini. Rasulullah malah lebih semangat.
kaji Abah Haryono, alhamdulillah ada Ustaz Irfan. Kita kaji ketika sholat kita itu atas dasar amal perintah, pasti ada sekian persen terpaksa. Tapi kalau sholat kita itu atas dasar syukur, la in syakartum la azidannakum, insya Allah khusyuknya itu la azidannakum, khusyuknya bertambah-tambah, kenikmatannya bertambah-tambah. Jangan pernah dikasih sesuatu orang, pasti kita kepingin membalas, dan pasti membalasnya berusaha yang terbaik, karena terima kasih. Tinggi mana syukur dengan perintah? Syukur. Saya terkejut kenapa sholatnya Rasulullah itu ketika sholat tahajud tidak bisa berhenti. Kenapa tidak berhenti? La in syakartum la azidannakum. Dan itu pernah kita coba. Bu Tuti sama Bu Yus juga pernah membuktikan. Iya Ustaz, ternyata beda. Ketika sholat atas dasar syukur, itu nanti akan ketemu connecting, nyambung. Yang nyambungnya itu bertambah-tambah. Ketika sambutan dan sambungan Allah kita syukuri, Allah akan lebih menyambut. Seringkali lain syakartum la azidannakum kita artikan ketika kita bersyukur duwe dangkal sekali. Betul Pak Wazi? Kita ini kan syukur kita yang kita tunggu adalah tambahnya uang, tambahnya rezeki. Mari kita perdalam dengan tambahnya sambungan, tambahnya sambutan, tambahnya pembelajaran ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. La in syakartum la azidannakum. Nah kita itu Pak Yusuf seringnya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Khusyuk kita itu sering kufur. Kita kan sudah biasakan setiap sholat kemudian sedekah ya. Itu sebagai aplikasi sedekah atas dasar syukur, supaya di kajian ini sambungannya itu la azidannakum, ilmunya la azidannakum. Nanti jenengan pulang la azidannakum, akan tidur la azidannakum. Tadi ayatnya jelas bahwa Allah itu tidak butuh disyukuri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini nanti kita amalkan bagaimana doanya Nabi Sulaiman itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku syukur pada nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan perhatikan, syukur itu juga harus diimbangi dengan wa'an amala sholih. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Yang tadinya syukur mungkin mengucap alhamdulillah. Sekarang syukur kemudian sedekah termasuk amal soleh? Iya. Syukur kemudian menambah sholat sunnah termasuk amal soleh? Iya, wa'an amala sholihan tardo. Jadi syukur itu mengantarkan kepada amal soleh yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang menjadikan Allah itu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh hanya semata-mata rahmat-Mu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bicara tentang orang soleh, bicara tentang channel. Kalau channelnya itu tidak sama, walaupun duduk dengan orang soleh, nggak nyaman. Ini channelnya sama, walaupun jauh, nyambung nggak? Ini channelnya sama, bukan saudara kandung, bukan tetangga, tapi rasanya lebih saudara kandung. Siapa yang menyambungkan channel ini? Wa adkhilni bi rahmatika. Tanpa rahmat dan rahimnya Allah, kita tidak akan bisa. Walaupun kita sudah dengung-dengungkan itu orang soleh kumpul, ternyata kumpul dengan orang soleh abot. Abotnya bagaimana? Semuanya pada makan, orang soleh puasa. Semuanya pada gosip, orang soleh zikir. Semuanya pada tidur malam, orang soleh iya. Semuanya pada pegang HP, orang soleh buka Al-Quran. Ini kayaknya caranya nggak sama, saya nggak paham ya. Alasannya seperti itu. Boleh nggak saya katakan, orang yang syukur itu nanti akan ketemu dengan orang yang syukur? Iya. Satu channel enggak? Iya. Mungkin kita syukurnya syukur ilmu, beliaunya adalah syukur harta. Ketemu enggak kira-kira? Ketemu. Dia enggak punya ilmu, dia enggak punya harta, tapi dia punya tenaga. Pasti nanti ketemu itu. Kapan itu? Silakan pergi ke masjid. Nanti lagi pertemukan. Kerja bakti. Yang punya uang, tenang, aku sing. Ya, dipertemukan nggak kira-kira itu? Ya, diikat dengan masjid. Diikat dengan masjid. Gak gampang, makanya diawali wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini aja Pak Gini. Kita ini kan bolak-balik assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ketika tahiyat. Itu channelnya sama apa enggak? Kalau channelnya sama, seharusnya di situ lama. Orang yang satu channel, misalnya channelnya ilmu, kemudian duduk ngobrolnya tentang ilmu berjam-jam, ya. Orang yang satu channel obrolannya lokomotif, betul nggak? Orang yang satu channel yang obrolnya sepak bola, itu lama nggak rasanya? Iya. Nah, takian kita itu bisa lama apa cepet-cepetan? Kenapa nggak bisa lama? Karena tidak dimasukkan. Jadi sholat itu adalah wilayah para nabi, wilayah orang-orang soleh. Kalau tidak soleh hatinya, kalau tidak soleh channelnya, maka nggak bisa masuk. Walaupun sholat, tapi dalamnya channelnya itu tidak nyambung. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mencoba, ya BNI, bahwa kita mencoba sedikit saja, ya kita mencoba sedikit saja. Sholat atas dasar syukur. Ternyata makanya Rasulullah kok nggak bisa berhenti ya di sini kata kuncinya. Dan kita mencoba 2 rakaat 1 jam, kemudian ketika berdiri itu iftitahnya itu 4, iftitahnya 4. Mari kabiro kita baca, baik-baik kita baca Allahumma lakal hamdu antal haq, itu kita baca Allahumma rabba Jibril, kita baca. Ketika asik membaca itu, kita nggak sadar bahwa berdiri kita lama. Nanti Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah itu surah-surah panjang atau surah-surah bebas.
Terus saya mencoba mengalihkan perhatian ke telapak kaki. Oh iya, apa ini? Iya betul. Oh ini yang namanya kakinya bengkak. Padahal masih belum seperti Rasulullah. Saya pindahkan perhatiannya itu. Oh ini. Dan itu rasanya enak banget ketika rukuk. Hampir sama seperti dengan berdiri upacara lama itu loh. Itulah kaki kanan gini-gini aja. Kalau nggak gini ya gini. Betul nggak itu? Iya. Memang kalau kesadaran kita di fisik ya ada sakitnya. Tapi kalau kesadaran di obrolannya tidak ada sakitnya. Contohnya gampang, berkali-kali saya sampaikan. Ibu-ibu habis belanja dari pasar, tiba-tiba gak jadi masuk, di depan rumah ngobrol sama tetangga, membawa belanjaan 5 kilo. Mungkin lemu sisa tau. Betul gak? Kenapa? Karena fokus di obrolan. Betul. Tangannya bawa tidak terasa, telapak kaki memikul lembur. Ilmiah gak kira-kira? Tapi kenapa ketika sholat tidak bisa? Ketika ngerumpi ngobrol ngadeg itu bisa. Pernah gak jenengan telepon lama itu hampir setengah jam? Iya, karena perhatiannya teralihkan kepada obrolan itu. Karena sholat kita ini belum obrolan, doa iftitah belum obrolan, masih satu arah, belum dua arah. Al-Fatihahnya masih satu arah, belum dua arah. Kemudian surat-surat pendek atau ayat pilihannya itu satu arah, belum dua arah. Itu kalau sudah dua arah, jadi kita sudah mampu meninggalkan tubuh. Ibu-ibu tadi ngobrol sudah mampu meninggalkan tubuh. Iya. Dia nggak berpikir tunggu apa ngurus kan? Ya Allah, masuk akal. Ini yang kita pelajari. Maaf, 1000 maaf. Sholat kita itu masih menggugurkan kewajiban, masih amar, masih perintah. Jenengan pernah ibu-ibu yang mood melayani suaminya? Sebelum datang kopi disiapkan, semuanya disiapkan. Kalau mau itu semua dikerjakan dengan indah. Tapi giliran pas ngantuk, Bu, kayak no kopi. Masya Allah. Biasanya buat kopi itu yang biasa-biasa aja. Sesuatu yang diperintah itu ada sekian persen terpaksa. Kalau mood itu nyapu, membersihkan kamar mandi sampai jam 9, jam 10 nggak terasa, betul nggak? Tolong ya nanti bersihkan. Itu sudah gini jiwanya. Semoga dipahamkan Allah. Ya, semoga dipahamkan Allah. Kenapa Rasulullah kakinya sampai bengkak? Dan lihat sudut pandang sahabat dengan sudut pandang keimanan Rasulullah itu beda. Tadi sahabat tanya apa? Kenapa engkau kok sampai memberatkan diri seperti itu? Coba. Rasulullah menjawab, bukankah selayaknya dan wajib bagiku untuk mensyukurinya? Itu tingkatan sahabat. Pertanyaannya seperti itu. Kalau kita kira-kira, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kapan kita sholat itu atas dasar syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari ya Allah. Nah, ini tolong rasakan. Makanya betul Pak Kiki mungkin Rabbi Auzi. Kalau syukur itu tidak disusupkan Allah, selamanya sholat itu benar. Kenapa beriringan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Padahal ada ancamannya loh. Kita milih ini, inna azabi lasyadid. Saya kembangkan lagi. Berapa banyak sholat kita itu begini, inna azabi. Ya. Seperti apa sholat yang menjadikan azab siksaan? Sebentar saja lama. Sudah mengerjakan itu terpaksa,
ke masjid, imamnya lama, kemudian pulang sandalnya hilang. Waduh, itu namanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Masya Allah, betul. Ketika sholat ternyata karpetnya ambung, masuk. Hari ini kok saya tersiksa. Ya Allah, inna azabi la syadid. Apa kata Allah? Bukan saya yang menyiksa, tapi kamu. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Jadi sholat itu menjadi jannah, sholat itu menjadi nar, tergantung sikap kita. Betul? Pernah gak dengan makan, kemudian makan itu menjadi nar, marah, ya? Coba semuanya gak enak. Kalau lawan sisa masuk. Ya Allah, hari ini kok apes sekali, ada apa ya? Hari ini kok setiap yang terjadi itu nar, ngersulok, ya, mengeluh. Sering seperti itu ya. Ya, kita bisa mengendalikan? Gak bisa. Lagi dikuasai Allah seperti itu. Lagi dikuasai Allah seperti itu. Mari kita mengemis di hadapan Allah dengan Rabbi auzi'ni an ashkura Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan ilhamkan syukur kepadamu. Ini dikata Nabi Sulaiman. Dikata Nabi Sulaiman itu minta ilham syukur. Tolong kesadaran kita tingkatkan bahwa syukur itu adalah ilham. Ilham itu adalah cahaya. Kalau tidak mendapatkan ilham dari Allah, syukur itu berat. Yang minta saja tidak selalu dikasih, apalagi tidak minta. Tolong ya Allah, ajari kami sholat atas dasar syukur. Kalau disambung Allah, diterima Allah, jenengan nanti akan mengiyakan bagaimana Rasulullah sholat tidak kepingin selesai. Itu walaupun itu baru sekian persen, sekian persen, dan terus terang kita jatuh bangun gitu. Kita tingkatkan level sholat kita bukan atas dasar kewajiban, bukan atas dasar perintah, tapi atas dasar syukur. Jangan pernah gak makan sesuatu padahal sesuatu itu sederhana, tapi ternyata rasa syukurnya luar biasa. Kapan itu? Pas buka dan pas lapar di atas lapar. Betul gak? Pas lapar di atas lapar, pas butuh di atas butuh. Itu rasa syukurnya itu luar biasa. Makanya jangan itu ngasih sesuatu sama seseorang itu timingnya harus pas. Itu bisa jadi serupa, tapi tidak sama. Saya mau minta sumbangan kepada si fulan, ojo, tema udah bolong. Biasanya gitu. Itu kalau timingnya nggak pas. Betul kan gitu? Iya kan? Itu kan bicara tentang ngepasno hati. Kalau kita bicara lebih dalam lagi, pas ngepasno hati itu siapa yang ngepaskan? Wadkhuli bi rahmatika fi ibadika sholihin. Suami istri itu pun juga pagi ini kan delok dino ya. Lihat harinya itu. Allahu Akbar. Ya muqallibal qulub, atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kalau waktunya tidak pas, timingnya tidak pas, jangan pernah gak bertamu kepada orang soleh, kemudian tidak pakai tirakat, ditolak gak? Ditolak, kadang tidak ditolak, datang ke dalamnya gak ketemu, karena gak di-Al-Fatihah. Iya, karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita pernah nggak ketemu seseorang kemudian Allah terlibat, kemudian tidak ketemu seseorang karena Allah tidak terlibat? Walaupun 99% itu di depan mata ketemu, itu tiba-tiba nggak ketemu. Ini kayaknya biasanya orangnya nggak ada di rumah, nggak apa-apa, Bismillah, pokoknya lihat insya Allah. Loh, ketemu. Betul. Yang kita kira ketemu nggak ketemu, yang kita kira nggak ketemu malah ketemu. Contoh yang paling gampang ketika dengan berjalan, biasanya jalan kayak gini macet kok, sudah nggak apa-apa. Tiba-tiba ketika berjalan ya lancar. Yang kita kira macet kadang lancar, yang kita kira lancar kadang macet. Allah itu nggak bisa didikte. Allah itu tidak bisa kita prediksi. Akhirnya apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, hanya semata-mata rahmat-Mu, tolong masukkan kami, saya, ke dalam orang-orang soleh. Hanya semata-mata rahmat-Mu, masukkanlah kami ke dalam sholat yang betul-betul sholat. Lihat, orang yang sholatnya itu betul-betul sholat dengan orang yang sholatnya betul-betul sholat, nanti channelnya nyambung gak? Nyambung. Kamu kok bisa sholat seperti itu? Kuncinya bagaimana? Ini juga tanya, sharing. Kamu bisa seperti itu, kuncinya bagaimana? Jawab. Sodaka. Sama gak kira-kira? Sama. Kemudian simpulan tanya, kamu gitu jatuh bangun? Iya, sama. Pak kalau ini jatuh bangun kadang tembus, kadang tidak. Karena birahmatikaya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa setiap ada takdir yang membahagiakan itu jangan lupa syukuri. Hada min fadli Rabbi, hada min fadli Rabbi. Ada lagi yang menarik. Turutin sama Bu Kiki. Tolong amati urutan ayat hada min fadli Rabbi itu setelah istananya Ratu Bilqis ada di samping. Kemudian urut-urutannya Rabbi auzikni an askura itu setelah Nabi Sulaiman berkata kepada umatnya, wahai manusia, aku diajari Allah bisa bicara dengan huruf, dan Allah memberikan segala-galanya yang luar biasa. Saya langsung termenung, ya Allah, ini doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tingkatan Nabi Sulaiman sampai mengatakan liya beluani, ini betul-betul ujian bagiku. Dengan siapa? Diuji enak. Ya Allah, liya beluani, mengujiku, ashkuru am akfur, aku bersyukur atau berkufur. Wa man syakara, barang siapa bersyukur, fa innama yashkur nafsi, barang siapa yang bersyukur itu mensyukuri dirinya sendiri. Itu lebih menembak lagi. Kita syukur itu untuk diri kita. Jangan pernah nggak syukur kemudian sedekah? Secara kasat mata kan menyenangkan orang lain. Ya, kita syukur dengan sedekah. Secara kasat mata kan menyenangkan orang lain. Tapi hakikatnya menyenangi diri kita sendiri. Gini logikanya. Ketika kita memasukkan senang kepada seseorang itu, misalnya dengan naik mobil, kemudian ada polisi cepet, biasanya kasih berapa? Tolong kasih 10.000. Masya Allah, terima kasih, itu sujud. Dan insya Allah dipanggil bang, sujud bang. Kalau perempuan tinggi, sejak kapan Abah Umi? Betul nggak kira-kira itu? Rasa terima kasihnya itu Mas.
sampai mempor apa? Ya Allah. Siapa yang menyenangkan, maka akan disenangkan oleh Allah dengan tunai. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Lebih dalam lagi, pada diri orang yang kita senangi itu ada diri kita. Pada diri orang yang kita senangi itu ada diri kita. Min nafsin wahidah. Jiwa kita itu satu, jiwa kita itu satu. Kalau kita menyenangkan orang banyak, berarti begitu dasarnya jiwa yang kita senangkan itu kemudian tembus kepada diri kita. Semoga paham ya. Barang siapa yang bersyukur pada hakikatnya, bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah memerintahkan bersyukur itu bukan untukku kata Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Silakan jenengan itu dikasih ya. Tiba-tiba gak ada terima kasihnya. Akhirnya apa? Yang ngasih itu cegah. Akhirnya apa? Besok gak dikasih lagi. Loh, akhirnya apa? Inna azabi lasyadid. Jadi yang menutup itu bukan Allah, tapi dirimu sendiri karena kurang berterima kasih. Ada hadisnya itu, malam yaskurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, lam yaskurullah, juga tidak berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, semoga paham. Saya ulangi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya syukur. Kalau syukur ini kita pelajari, nanti akan ketemu tidak syukur kita. Semakin kita bersyukur, semakin tahu tidak syukur kita. Kayaknya hawanya bingung deh. Iya ya Allah. Kenapa? Kalau kita bicara tentang syukur, berarti bicara tentang nama Allah Asy-Syakur. Kalau bicara tentang nama Allah Syakur, berarti bicara tentang Maha tak terbatas. Ketika kita pelajari syukur, berarti mempelajari Maha tak terbatas. Loh, saya kemarin syukur kayak gini sudah diganti sama Allah ya. Ini kok gak diganti-ganti. Sering kayak gitu. Ngomong. Aku ya iya. Jangan gini. Betul gak? Kenapa? Karena pusaka kemarin kita praktekkan berikutnya tidak berlaku di hadapan Allah. Harus lebih dalam lagi. Saya kan menanti-nanti Ustaz. Semakin ditunggu semakin tidak dibalas sama Allah. Tapi ketika dilupakan, iya, oh gini ya. Secara tidak langsung, ternyata ketika kita belajar syukur itu bisa belajar kepada Allah langsung gitu ya. Gitu dari Gusti Allah. Belum. Akhirnya gini, ya, saya masih belajar. Maafkan kalau sering salah. Kalau kami sering belajar, otomatis kan selalu ini ada zikrika wa syukrika. Pelan-pelan, ini masuk ini. Ketika saya dengan itu diajari syukur oleh Allah, kan juga diajari zikrika, begini. Kayaknya bingung ini. Ya betul gak? Bisa dipisahkan gak? Zikir, syukur, ibadah yang terbaik. Gak bisa dipisahkan. Ya betul yang maksudnya, ya kan? Jadi kan misalnya ada satuan syukur, berarti itu ada zikir kan? Ya. Kalau ada syukur, ada zikir, kepengen ibadah yang lebih baik lagi? Iya. 3 itu gak bisa dipisah-pisahkan. Dan harus kata kuncinya ini. Jangan tolong terus. Dengan pernah gak syukurnya dicabut? Tuh saya kemarin gini tuh gak gampang ngasih.
Sekarang kok berat? Iya duit teh. Bukan terkadang bukan karena duit teh, tapi pas itu ono mangkeli. Saya kemarin masih tukang parkir, nah sekarang itu kok berat ya? Jadi kan pernah nggak merasakan ringan hati dan berat hati? Iya. Loh kemarin itu ringan, sekarang kok berat ya? Tak ringan-ringankan kok berat. Ah ini minta tolong. Ya Allah, kita itu nggak bisa apa-apa ya Allah. Semoga kita nanti dikumpulkan dengan para nabi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami itu murid. Murid itu artinya belajar terus. Ajar ya Allah. Rabbi auzi'i an ashkur. Ilhamkan. Ilhamkan cahaya syukur ya Allah. Auzi'i an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tolong diperdalam lagi ketika kita syukur kepada Allah, di situ langsung tumbuh syukur kepada orang tua. Ya Allah, kumpulkan kami dengan hamba yang pandai bersyukur, sehingga nanti ada sentuhan kamu belum bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Indahnya sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Sekarang tembus syukur kepada orang tua. Ada di surat Luqman. Anizkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Ya Allah, karena tubuh kita itu diciptakan dengan melibatkan ayah dan ibu. Roh kita dari Allah. Jajar anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kedua orang tua. Wa ilayyal masir, roh kita konek. Wa ilayyal masir. Ya Allah, doakan Pak Edi. Doakan saudara kita yang lagi koma, Pak Edi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnal khatimah, berat kalau tidak rahman-rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan
tabi'in, jangan sombong. Guru-guru kita, kiai-kiai kita yang langsung atau tidak langsung, silakan tunduk. Mohon maaf, silakan sujud. Allahu Akbar. Silakan. Barangkali tadi kita mengeluh hujan, cabut. Ya Allah, pandangan mata kita datang. Berterima kasih. Semoga air hujan ini simbol rezeki kita, ilmu kita. Dan syafatul asidah. Ketika kita mengeluh sedikit itu ternyata orang yang kafir. Ya Allah, ketika sujudnya itu syukur, itu tidak membuatkan duduk, ada rasa enak yang dulu. Ajari kami sujud syukur, syukur yang sujud. Sama-sama Rabbi Al-Zim Syukur wa amal dana wa amal asal wa adkhilni birahmatika. Syukur itu selalu mempersembahkan amal yang terbaik. Kita kira terbaik, tapi kita merasa belum terbaik. Tapi berjalan menuju baik. Wa husni ibadati. Allahumma ja'al qulubana arsyaful wa ruhul Qur'an wa nurul Qur'an wa hubbul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Allahu Akbar. Ya Allah, syukur itu menuju yang tak terbatas. Ilmu menuju yang tak terbatas. Khusyuk menuju yang tak terbatas. Kenapa? La azidannakum. Harta yang disyukuri menuju yang tak terbatas. Kenapa kita itu kok selalu ketemu terbatas? Ya otak kita ini yang Tuhan kita ini kayaknya di otak atik, pakai otak, ya pakai otak. Ilmu kita berkembang karena kita mengamalkan fafahana Sulaiman wa kullana ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayyibna yusabbihna wa tayyibna. Bisa gak otak menembus memahami bahasa burung? Gak bisa. Itu bahasa di balik otak. Tiba-tiba dikaruniai paham. Oh iya, maksudnya begini.
Oh iya, maksudnya begini. Maksudnya begini. Kadang paham itu tidak ada kata-kata dan tidak ada suaranya, tapi paham. Nah kita itu sebagai murid dijelaskan gurunya gak paham-paham. Allah, apa yang salah ini? Muridnya apa gurunya? Ya, muridnya apa gurunya? Kira-kira bahasa apa ketika semua ngasih komando, kemudian Nabi Sulaiman itu tersenyum, ya itu kan listrik itu, tiba-tiba paham. Kita belajar daripada ilmu semut. Semut itu ibaratnya rakyat kecil, Nabi Sulaiman itu raja di atas raja. Walaupun raja di atas raja, tapi masih mendengarkan suara rakyat kecil. Wah, keren. Pak Fauzi, nanti kalau menjadi raja jangan main gusur ya. Nanti Sulaiman dan tentaranya akan menginjak-injak. Mungkin bicara penggusuran ini. Kata Nabi Sulaiman, Allahmu beda, salah persepsi. Ternyata nggak sampai terinjak sama sekali. Biasa bisa nggak lewat tapi tidak terinjak. Ya punya ilmu meringankan tubuh. Ya Allah, ya, kadang itu menjadi pejabat sedikit aja dengan pengawal. Masa itu gak mikir sedikit aja no. Dan Masya Allah, sing jantungan dan Masya Allah. Apakah nanti kalau saya jadi pejabat seperti itu ya, walaupun diatur undang-undang, kira-kira apakah tidak ada yang dirugikan gitu. Ya memang undang-undang manusia sama undang-undang Allah itu ya, Pak Lufur itu biasanya sering main undang-undang. Yang main undang-undang itu justru yang tahu undang-undang. Ya Allah, seperti itu. Mari kita belajar tentang sejarah Nabi Sulaiman. Kita belajar tentang semut. Subhanallah, luar biasa. Malam hari ini kita belajar tentang surat semut. Jangan disebut An-Naml. Kalau An-Naml terlalu amat, terlalu Arab itu. Surat semut, subhanallah, yang luar biasa. Mari kita aktif rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa syukur itu adalah ilham. Syukur itu adalah ilham. Ilham itu dorongan dari dalam, yaitu cahaya yang luar biasa. Dan rasa syukur itu yang akan mendorong, mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Rasa syukur itu yang mendorong akan dipertemukan dengan orang soleh, dengan rahman rahimnya. Yang menjadikan ketemu adalah channel amal soleh dengan channel amal soleh. Siapa yang punya channel sholat khusyuk dengan orang yang punya channel sholat khusyuk ketemu. Siapa yang punya channel orang yang membaca Al-Quran, istiqomah, mengamalkan, nanti ya cahaya dan channelnya itu ketemu. Itu namanya rahman rahimnya Allah akan mempertemukan seperti itu. Semoga rasa syukur kita itu ketemu dengan rasa syukurnya Nabi Sulaiman. Ya kita masih belajar tertatih-tatih dan barokah daripada doa Fafahana Sulaiman. Itu Masya Allah, burung itu selalu ikut hujan, ini angin, ini apa itu. Akhirnya semakin yakin dan semakin ingin belajar. Semakin ingin belajar dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini luar biasa. Betul, Al-Quran ini luar biasa, sumber dari segala ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
yang menurut makna jenengan ya Allah kami tidak tahu. Ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami rezeki sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki, waktunya, nominalnya, kadarnya. Ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Buka hati kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, sinari al-Barzah, kiai, guru-guru kami, orang tua kami, yang kami dengan cahaya Al-Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.